FC Porto dikenal sebagai klub yang gemar mengorbitkan pemain muda berkualitas. Gak jarang mereka menjual pemain tersebut dengan harga yang gak masuk akal. Beberapa pemain itu bahkan dianggap kurang memberikan kontribusi besar di klub barunya. Uniknya, skuad Dragos justru masih tampil superior walaupun kerap digembosi oleh beberapa klub besar. Cetak Gol coba merangkum FC Porto yang semakin gacor sebagai berikut. Jual pemain dengan harga mahal. FC Porto merupakan klub raksasa asal Portugal yang namanya sudah dikenal luas publik sepak bola. Alasannya karena klub yang berjuluk Dragos ini punya sejumlah prestasi yang gemilang, termasuk dengan pernah memenangkan gelar juara Liga Champions di musim 2002-2004 yang Manchester City saja belum bisa. Gak cuma prestasi yang mentereng, Porto juga pandai dalam memainkan bisnis pemain. Salah satunya dengan memoleh sejumlah pemain muda untuk dijual dengan harga yang fantastis. Gak jarang sejumlah klub besar pun terperangkap dalam bisnis jual beli pemain skuad Dragos. Kita awali di tahun 2011 yang lalu saat James Rodriguez diboyong oleh AS Monaco. Skuad Lestrock berani menebus pemain Kolombia itu senilai 45 juta euro. Harga ini cukup fantastis mengingat saat itu James Rodriguez memang jadi salah satu pemain muda yang tampil bersinar. Padahal FC Porto cuma mendatangkan James seharga 7,5 juta euro saja. Berikutnya ada Elia Manggala yang diboyong Manchester City senilai 45 juta euro. Artinya skuad Dragos meraup keuntungan hampir 3 kali lipat dari penjualan Mangala. Sebab di tahun 2011 pemain Prancis itu didatangkan dari Standard Ligue senilai 6,5 juta euro saja. Sedangkan di musim ini Porto terus melanjutkan tradisi mereka dengan menjual pemain dengan harga yang fantastis. Terbaru ada Vitinha dan juga Fabio Vieira yang dijual ke Paris Saint-Germain dan Arsenal. Kedua pemain itu didatangkan dengan masing-masing mahar senilai 41 juta euro dan 35 juta euro. Sebelumnya di musim dingin 2022 yang lalu FC Porto berhasil menjual Luis Diaz ke Liverpool. Saat itu skuad Reds berani menebus winger Kolombia itu dengan panai sebesar 47 juta euro. Performa pemain yang gak sesuai ekspektasi. Sayangnya, performa pemain yang didatangkan itu ada kalanya gak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan pembeli. Pertama ada Equalium Mangala yang justru tampil flop bersama Manchester City. Padahal saat kedatangannya ke kota Manchester banyak warga Etihad yang menantikan aksinya. Sebab saat memperkuat FC Porto, Mangala dikenal sebagai bek tengah yang cukup tangguh. Gak cuma piawai dalam hal bertahan, pemain 31 tahun ini juga terampil dalam hal mencetak gol. Terbukti selama memperkuat FC Porto, Mangala telah mencetak 13 gol dari 95 pertandingan. Sayangnya penampilan Mangala justru menurun secara drastis. Buktinya dia baru tampil sebanyak 79 penampilan saat memperkuat pasukan Persela cabang Inggris. Akibat performa buruk itu membuatnya kerap dipinjamkan ke berbagai klub, mulai dari Valencia sampai dengan Everton. Kini pemain yang berdarah Afrika itu belum punya klub sampai dengan saat ini. Berikutnya ada juga Fabio Vieira yang juga mengalami nasib serupa di Arsenal musim ini. Terbukti gelandang muda berusia 22 tahun ini harus kalah saing dari Martin Odegaard. Mikel Arteta tercatat baru memainkan Vieira sebanyak 10 pertandingan saja di ajang Premier League. Walaupun begitu, ada beberapa pemain yang masih tampil gemilang bersama klub barunya. Pemain yang dimaksud adalah Luis Diaz yang di musim ini telah mencetak 4 gol. Sang pelatih Jurgen Klopp pun sampai terkesima melihat penampilan Diaz di musim ini. Jurgen Klopp bilang kalau Luis Diaz merupakan pemain hebat yang bisa membawa perubahan. Sayangnya di musim ini Diaz harus menepi panjang karena mengalami cedera. Masih percaya dengan pemain tua. Di musim ini FC Porto masih mempercayai banyak pemain tua yang dimiliki oleh skuadnya. Beberapa pemain tua tersebut diantara lain adalah Pepe, Ivan Marsano sampai dengan Mehdi Taremi. Pertama ada Pepe yang sempat berseragam FC Porto di tahun 2004 sampai dengan 2007 yang lalu, sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid dengan harga 30 juta euro. Namun di tahun 2019 Pepe memutuskan untuk kembali memperkuat klub yang sudah membesarkan namanya tersebut.
Di usianya yang sudah senja ini, Pepe masih dipercaya untuk tampil secara reguler. Dia bahkan diplot sebagai kapten utama tim. Meskipun begitu, pemain 39 tahun ini belum bisa menghilangkan sifat temperamentalnya. Hal ini terjadi pada tahun 2021 yang lalu saat menghadapi Atletico Madrid. Saat itu dia berteriak di hadapan bek Atletico yakni Mario Hermoso. Pemain selanjutnya ada Ivan Marzano yang kembali didatangkan dari AS Roma pada tahun 2019 yang lalu. Bek asal Spanyol ini sebelumnya pernah bermain untuk FC Porto di tahun 2014 hingga 2018. Sama seperti Pepe, Marzano yang sudah berusia 35 tahun masih dipercaya untuk tampil secara reguler. Pada musim ini saja dia tercatat telah bermain di 21 pertandingan dan sukses mencetak 5 gol. Di lini depan ada Mehdi Taremi yang menjadi salah satu striker andalan dari FC Porto. Striker asal Iran ini didatangkan dari Rio Ave FC pada musim 2020-2021 yang lalu. Selama berseragam skuad Dragos, dia tercatat telah tampil sebanyak 125 pertandingan dengan torehan 68 gol. Sementara di musim ini ketajaman Taremi juga nggak berkurang sedikit pun. Terbukti dia tercatat telah mencetak 10 gol dari 17 pertandingan yang telah dilakoni. Tampil superior di musim ini. Walaupun digembosi oleh beberapa klub top, nggak membuat performa FC Porto merosot. Sebaliknya, di musim ini skuad asuhan Sergio Conceição ini justru tampil superior. Penampilan konsisten dari FC Porto sudah ditunjukkan dalam beberapa musim terakhirnya. Terbukti sejak musim 2014-2015 yang lalu, skuad Dragos selalu finish di peringkat 3 besar Liga Portugal. Di musim ini saja mereka menempati peringkat 3 klasemen sementara. Dari 17 pertandingan yang sudah dijalani, Porto meraih 12 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Nggak cuma garang di domestik, mereka juga tampil superior di Liga Champions musim ini. Skuad Dragos bahkan mampu membuat Atletico Madrid harus angkat koper dari kompetisi si kuping besar. Padahal di awal musim mereka sempat takluk atas Atletico Madrid dan juga klub Brugge. Namun mereka bisa bangkit dengan mampu menyapu bersih 4 pertandingan dengan kemenangan. Lolosnya FC Porto dari fase grup berhasil memperbaiki catatan Porto di Liga Champions. Di musim sebelumnya mereka harus terlempar ke kompetisi Liga Malam Jumat karena cuma menempati peringkat ketiga. Berhasil meraih gelar juara Piala Liga Portugal yang pertama. Bukti kehebatan FC Porto bisa dibuktikan saat mereka memenangkan Piala Liga Portugal. Di laga finalnya, skuad Dragos mampu mengandaskan Sporting Lisbon dengan 2 gol tanpa balas. Gol kemenangan FC Porto dicetak lewat Steven Eustáquio pada menit ke-10 dan Ivan Marcano di menit ke-86. Kemenangan atas Sporting itu membuat FC Porto mencatatkan sejarah yang baru, yakni untuk pertama kalinya berhasil menyabet Piala Liga Portugal sepanjang sejarah. Prestasi terbaik Porto di kompetisi ini adalah dengan menjadi runner-up sebanyak 4 kali. Mulai dari 2010, 2013, 2019, dan yang terakhir 2020. Berhasilnya FC Porto ini seakan menegaskan kalau mereka memang layak menjadi tim yang diperhitungkan di Eropa. Itulah ulasan FC Porto yang tetap gacor walaupun ditinggal pemain andalannya. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka bisa tampil konsisten sampai dengan akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.